Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang semakin hari semakin keren aja yang teman-teman ya. Dan untuk kisah Bawor malam hari ini akan menceritakan tentang santet bung atau santet tunas bambu. Waduh, bagaimana sih santet tunas bambu itu bekerja? Jadi mengerikan banget teman-teman ya. Bagaimana sih korban atau penerima santet itu perutnya akan mengalami sakit yang teramat sangat dahsyat, dan dia seolah disiksa sampai dengan ajal menjemputnya. Jadi disiksa dulu tuh, gimana enggak? Di dalam perutnya itu muncul tunas muda, tunas bambu. Muncul dari kecil sampai gede. Tujuh tunas bambu, bayangin tuh. Numbuh di dalam perutnya. Sakit pakai banget pasti rasanya. Dan kayak apa sih kengerian, dan apakah santet ini bisa dihilangkan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Santet tunas bambu dari adik lain bapak. Kisah Bawor. Siang itu, di rumah produksi restoran bintang laut yang berada di Kelapa Gading cukup kacau. Ada banyak barang setengah jadi yang menumpuk di teras rumah produksi. Sutejo, kepala staf produksi, mulai kelimpungan. Sudah 1 jam dari jam pengiriman ditentukan, tetapi Danang, sang sopir rumah produksi, tak kunjung datang. Ini Danang kemana ini? Udah jam 7 belum nongol juga. Kalau barang rusak emang dia mau tanggung jawab apa? Pria berperut buncit itu berjalan ke sana kemari karena gelisah. Seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu adalah Ferdi, salah satu staf produksi yang beberapa menit lalu Sutejo mintai tolong untuk mencari Danang. Sute, si Danang sakit. Katanya perut sakit banget, sampai nggak bisa bangun. Waduh, terus ini barang-barang gimana? Duh, mana cabang juga butuh banyak barang lagi hari ini. Ya, tadi Mas Andra juga baru tidur, habis begadang sampai pagi dia. Kamu tahu orang lain gak yang bisa nyetir? Gak tahu Pak Sute, jawab Freddy cepat. Sutejo mengusap wajahnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Pak Hendra sebelum semua bahan makanan itu rusak. Halo Pak Hendra, maaf pagi-pagi ganggu. Saya mau nyampaikan kabar yang gak baik ini. Ada apa teh? Jadi seperti ini Pak Hendra. Danang, driver rumah produksi, ternyata sedang sakit. Kami butuh driver pengganti untuk mengirim barang-barang ke cabang Pak Hendra. Waduh, mana tadi Andra tidur udah pagi juga ya. Bener Pak Hendra, tadi Ferdi juga coba hubungin Mas Andra, tapi Mas Andra juga susah bangun. Di tengah kebingungan yang melanda pikiran Pak Hendra, dia melihat pria dengan pakaian biru di halaman restoran bintang laut. Terpintas sebuah ide di benaknya. Pak, saya matiin dulu teleponnya. Nanti saya kabari kalau udah dapet driver. Siapa Hendra? Saya tunggu kabar baiknya. Panggilan terputus. Pak Hendra menyimpan kembali handphonenya, kemudian keluar dari restoran. Gor, Tigor. Tigor yang sedang duduk sembari merokok pun menoleh. Pak Hendra, ada apa rupanya Pak Hendra? Ucap Tigor sembari menghampiri Pak Hendra. Kamu bisa nyetir gak Gor? Bisa lah Pak Hendra. Mobil box bisa? Mobil pribadi, mobil box, truk, bus, bajai, bisa semua saya Pak Hendra. Tinggal mobil sport aja yang belum pernah saya coba. Bagus. Memangnya ada apa ya Pak Hendra? Jadi begini Gor, si Danang katanya sakit perut, jadi gak bisa nganter barang. Sementara hari ini cabang mesen banyak barang. Kamu bisa gantiin posisi Danang jadi driver gak selama beberapa hari ini?
tugas parkir gimana? Nanti kan ada Charles, gimana? Mau nggak? Oke Pak Hendra. Kalau gitu, sekarang kamu ke rumah produksi. Mulai hari ini, kamu jadi driver bintang laut sampai Danang bisa masuk kerja. Nanti urusan parkir, saya ngomong sama Charles. Siap Pak Hendra. Oh iya, kalau Bawor hari ini libur, minta dia datang ke sini. Saya mau ngomong penting sama dia. Siap Pak Hendra. Yaudah, sekarang kamu produksi. Udah ditunggu. Siap Pak Hendra. Saya ke produksi sekarang ya. Ya, Tigor lantas meninggalkan restoran bintang laut dan menuju rumah produksi menggunakan motor bututnya. Di sana, Sutejo tampak sudah menunggu dengan gelisah. Begitu melihat kedatangan Tigor, Sutejo langsung melambaikan tangannya. Bang Tigor, jenengan bisa bawa mobil? Iya lah Pak Sute, tadi Pak Hendra yang nyuruh aku jadi supir sampai si Danang balik. Ya, tadi Pak Hendra juga udah ngasih tahu ke saya. Oke, sekarang mobilnya di mana Pak? Ada di halaman belakang Bang Tigor. Ini kuncinya, ucap Sutejo sembari menyerahkan kunci mobil kepada Tigor. Tigor menerima kunci tersebut dan langsung menuju halaman belakang tempat mobil terparkir. Beberapa staf produksi kini mulai memuat barang-barang yang akan dikirim ke cabang Pondok Indah. Udah semua belum ini Pak? Tanya Tigor ketika tak ada lagi barang tersisa. Sutejo memberikan beberapa lembar kertas checklist kepada Tigor. Bang Tigor, nanti kalau sudah sampai ke sana, kertas ini tolong kasih sama Pak Teddy. Nanti Pak Teddy yang akan ngurus selanjutnya. Tempat-tempat wadah bumbu dan lain-lain yang sudah kosong, tolong dibawa kembali ke sini ya Bang Tigor. Oke siap. Pemuda itu lantas duduk di kursi pengemudi dan melajukan mobil menuju Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jalanan yang cukup padat membuat Tigor harus ekstra bersabar, apalagi jika berhadapan dengan pengguna jalan yang ugal-ugalan. Kalau aku pakai motor, sudah habis kalian aku tabrak. Sayang kali aku pakai mobil resto pula. Sepanjang jalan, dia menggerutu hingga akhirnya Tigor sampai di cabang bintang laut Pondok Indah. Beberapa staf langsung keluar ketika melihat mobil tersebut datang. Loh, kok Bang Tigor yang nganter? Danangnya mana? Tanya Latif saat melihat Tigor keluar dari mobil. Si Danangnya sakit perut katanya, makanya aku yang jadi supir bintang laut sampai dia sembuh. Oh gitu ternyata. Oh iya Dip, Bawor mana? Gak nampak pula batang hidungnya. Hari ini dia off Bang. Kebetulan kali dia off, ku ajak main lah. Telepon aja anaknya, biasanya di jam segini udah bangun kok. Ya, sekarang kalian turunkan dulu barang-barang ini. Aku mau ketemu Pak Teddy dulu. Mau ngasih checklist barang ya? Sini sama gua aja Bang. Kan barang harus diperiksa dulu, lengkap apa enggak. Tapi Pak Sute bilang kasihnya ke Pak Teddy. Mana yang betul ini? Biasanya kalau Danang yang nganter, checklistnya dikasihin ke anak-anak dulu buat diperiksa. Kalau udah fix semua, baru kertasnya dikasih sama Pak Teddy buat diparaf. Gitu rupanya. Ya udahlah, kertasnya kau pegang saja Tip. Aku mau telepon Bawor dulu. Sementara itu, di tempat lain, Bawor sudah rapi dengan celana jeans hitam dan kaos hitam polos. Dia melihat kemeja flanel hitam putih yang tergantung di dinding. Hari ini dia akan bertemu dengan Alfi karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena keinginan Alfi untuk menjadikan Bawor narasumber sebagai cerita terbarunya. Bawor meraih kemeja flanel itu kemudian mengenakannya. Benar kata Alfi ya, gue kalau rapi begini cakep juga ternyata. Pemuda itu menyemprotkan minyak wangi ke badannya sebelum pergi ke kantor Alfi. Ternyata Alfi dan lainnya sudah menunggu kedatangan Bawor. Rapi banget sih kamu Wor. Gitu deh, gue nyoba-nyoba doang biar nggak kelihatan gembel-gembel banget. Duh, ada yang lagi kasmaran nih. Ponsi Bang Joy, kita ini ada proyek kerjaan. Ya nggak apa-apa kan, dari kerjaan jadi kasmaran deh. Bang Jai, kita ini masih muda Bang, jalannya masih panjang. Urusan asmara nanti dulu, pikirin masa depan dulu biar cepet financial freedom. Gensi, kayak kalian udah mikirin financial freedom, apa gak kecepetan? Lagian, kalau pingin financial freedom mah, kalian gak cuma kerja, tapi invest juga. Lah, iya kah? Iyalah,
Gimana sih luar? Bahas financial freedom tapi masalah invest aja belum tahu. Kalau gitu ajarin gue dong bang. Ya kalau kata gue sih mending lo investasinya sama Tuhan aja. Banyak-banyak amal, fakir miskin, sama anak yatim. Dijamin deh bisa lebih tenang kalau investasinya sama Tuhan. Ya juga ya bang. Nah, bahas investasinya nanti lagi. Sekarang kalian lanjutin ngobrol tentang proyek. Iya bang Jai, balas Alfi singkat. Setelahnya, Alfi mengajak Bawor pergi ke ruang kerjanya yang berada di sudut ruangan. Di sana, terdapat kursi gaming dan juga set komputer lengkap. Ini ruang kerja lo ya Al, keren banget Al. Ya bukan gue sih, kadang bertiga atau berempat, tapi yang paling sering pakai ruangan ini ya gue. Oh gitu, tapi tetap aja keren banget. Yaudah War, duduk yuk. Aku udah siapin es kopi buat kamu. Pemuda itu duduk di sofa. Di meja yang ada di depan sofa ada 2 gelas kopi. Yang satu adalah es kopi susu gula aren, sementara yang lain adalah es kopi hitam. Al, yang buat gue yang mana nih? Yang mana aja, tapi yang jelas kopi hitamnya pahit. Tuh, lu suka minum kopi pahit? Ngeri banget. Perut gue enakan kalau diajak minum kopi tanpa gula, War. Oh gitu ya. Kalau gitu gue mau yang es kopi susu gula aren gak apa-apa ya. Soalnya manis kayak yang bikin. Bisa aja luar. Keduanya lantas duduk bersebelahan, mulai membahas satu demi satu poin yang harus mereka kupas tuntas. Hingga 1 jam kemudian, tiba-tiba ponsel Bawor bergetar. Ternyata Tigor yang menelpon. Halo Bang Tigor, ada apa Bang? Halo War, lagi di mana kau War? Lagi di kantor Bang J Bang. Ada apa Bang? Aku di Pondok Indah nih. Tadi Pak Hendra bilang kalau kau libur ke Kelapa Gading. Waduh, gue masih di kantor Bang J nih. Tapi lu kok bisa tiba-tiba di sini sih Bang? Bukannya hari ini lu kerja ya? Sekarang aku jadi driver bintang laut War. Jadi gas lah kau datang ke sini. Kita ke Gading bareng-bareng. Lu baru sampai di Pondok Indah apa udah lama Bang? Biasanya kan kalau bongkar muat ya sekitar 1 jam. Ini aku baru sampai Bambang Worodewo. Memangnya kau lagi apa di kantor Bang Jai? Lagi apel sama si Alfi? Apel, gue lagi ada project sama si Alfi. Udahlah, nanti 1/2 jam lagi gue ngotw. Oke, aku tunggu sekarang War. Ya Bang Tigor, nanti 1/2 jam lagi. Panggilan terputus. Bawor meletakkan handphonenya di atas meja. Kenapa War? Ini Bang Tigor lagi di sini. Katanya gue disuruh ke Gading sama Pak Hendra. Kok mendadak ya? Ya nggak tahu juga gue Al. Gue juga penasaran. Oh ya, kita ngobrolnya masih lama nggak? Ada beberapa poin panjang sih yang perlu dijawab. Tapi bakal lama kalau kita bahas sekarang. Mending kita temuin Bang Tigor aja yuk. Lah, lu emang gak lanjut kerja Al? Ya kalau aku kan fleksibel. Nanti di jalan sembari kerja, gue tetap bisa kok. Lagian kan kamu udah janji nanti siang makan siang bareng. Ya juga sih. Ya udah, ayo kita let's go. Sebentar, gue beresin dulu. Siap, gue juga mau ngabisin kopinya dulu. Alfi mengangguk. Dia mematikan komputernya dan memasukkan beberapa barang ke dalam tas. Setelah siap, ia mengajak Bawor keluar. Di ruang depan, Bang Jai tampak sedang duduk bersama beberapa orang karyawannya. Bang, aku keluar dulu ya. Oke, nanti pulang jam berapa? Pulang jam berapa nanti aku kabarin deh. Kalau udah di Gading aja ya Bang. Jawab Alfi santai. Oke, berdua Evan ya. Oke, gue pergi dulu ya Bang. Ucap Bawor kepada Bang Jai. Jagain Alfi. Siap. Bawor dan Alfi berjalan keluar dari rumah Bang Jai yang juga dijadikan kantor. Keduanya berjalan kaki menuju restoran bintang laut. Di sana, Tigor berdiri sembari merokok di samping mobil box bintang laut. Bang Tigor, War, udah sampai ke rupanya. Ya Bang. Alfi, apa kabar? Baik Bang. Bang Tigor sendiri apa kabar? Alhamdulillah, aku sehat. Aku lihat-lihat kalian berdua makin lama makin mesra aja ya. Bang Tigor ada aja. Oh ya, Alfi kesini mau ikut kita ke Gading kah? Ya kira-kira mobilnya aman gak ya? Ya aman-aman aja, tapi agak sempit. Gak apa-apa kalau kalian nanti nempel-nempel.
Apa kita naik kereta aja ya, Al? Tawar Bawor kepada Alfi. Naik mobil aja nggak apa-apa. Serius, Al, nanti dempet-dempetan sama gue nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa lah. Yowis kalau gitu. Kalau nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa. Hehehe, gue malah senang. Tampak Latif yang keluar dari restoran bintang laut dengan beberapa lembar kertas di tangan. Bang Tigor, udah bang, semuanya udah komplit. Wadah-wadah yang kosong juga udah masuk semua ya. Oke, makasih Tip. Sama-sama Bang Tigor. Latif mengalihkan pandangannya pada Bawor dan Alfi. Kalian mau kemana? Ke Gading Tip. Tadi Pak Hendra nyuruh gue ke sana. Oh iya, tadi Bang Tigor juga udah bilang sih sama gue. Kalau gitu, gue cabut dulu ya. Yaudah, hati-hati. Ketiganya mengangguk, lalu masuk ke dalam mobil box. Untung saja, bagian depan mobil memang disetting untuk 3 orang, sehingga tidak begitu sempit saat Bawor dan Alfi duduk bersebelahan. Mesin mobil menyala. Mobil box tersebut lantas melaju meninggalkan restoran bintang laut. Bang Tigor, ya War, kok Bang Tigor tiba-tiba bisa jadi supir sih? Itu si Danang, katanya sakit perut, makanya Pak Hendra nyuruh aku jadi supir dadakan. Sakit perut? Salah makan apa ya itu orang? Mana aku tahu lah War, dia kan tidurnya di mes produksi, nggak tahu aku lah. Ya juga sih. Bisa aja salah makan, kurang istirahat, kurang minum dan lain-lain. Semoga aja lah si Danang cepat sembuh. Loh, emangnya Bang Tigor gak suka jadi sopir? Ya aku ini bukan gak suka War, tapi kalau pagi Jakarta macet kali War, gak sabar aku jadinya. Bisa nanti ku tabrak orang-orang itu yang motorannya rusuh. Parah banget lu Bang. Bercanda lah aku War, mana mungkin aku tega nabrak-nabrak orang. Yang mesti aku pengen ya, tapi mana tega pula aku kayak gitu War. Ya kirain Bang, ya muka aku memang seram War, aku juga emosian, tapi aku gak akan begitulah. Ngomong-ngomong, kalian berdua lagi ada proyek apa ini? Oh, proyek buku Bang. Pas kita pulang dan nyasar ke alam gaib itu kan, aku bikin catatan pertarungan Bawor. Ternyata ada yang minat, jadi aku mau bikin sequel lagi tuh Bang. Wah, aku pun mau lah Al, dimasukkan ke sana. Aku kan juga ikut masuk waktu ke alam gaib. Iya, awalnya aku emang mau minta izin Bang Tigor buat masukin Bang Tigor. Kebetulan banget Bang Tigor minta. Paten kali. Oh iya Bang, nanti siang kita mau makan siang bareng nih Bang. Bang Tigor ikut ya, biar kita nggak berdua doang. Apalah kau ini, mau jalan kenapa mesti ajak aku? Nggak mau lah aku. Lah kenapa Bang Tigor? Biasanya juga kemana Bawor pergi Bang Tigor ikut, protes Alfi. Ya beda lah. Lagian kalau pergi bertiga kan yang satu biasanya jadi setan. Tapi kalau pergi berduaan malah potensi diganggunya setannya lebih gede Bang. Bener tuh Bang Tigor, ikut aja Bang Tigor. Sebenarnya aku malas sekali, tapi karena kalian maksa, oke, aku ikut. Nah gitu dong. Di sepanjang perjalanan, ketiga orang itu terus bercanda satu sama lain. Hingga 1 jam kemudian, mereka akhirnya sampai di Kelapa Gading. Mobil berhenti di depan restoran bintang laut. Bawor dan Alfi turun dari mobil. Aku antar mobil sama ngemasi barang dulu ya. Nanti jam 1 aku kesini lagi. Siap Bang Tigor. Mobil meninggalkan restoran bintang laut menuju ke rumah produksi. Bawor dan Alfi masuk ke dalam restoran. Beberapa karyawan segera menatap keduanya begitu mereka berdua masuk. Wah, lu kok kesini War? Sapa Adam, OB di bintang laut. Iya, lagi dipanggil sama Pak Hendra. Waduh, sama Alfi nih. Ayo, ada apa nih kalian? Ada apa, ada bagaimana? Mending itu tisu di wastafel diisi lagi daripada lu gangguin gue. Pasang ya, untung aja lu ngomong War. Makanya jangan cuma liatin lantai doang, itu tisu-tisu juga diperiksa. Siap War. Yaudah, kalau gitu gue mau naik dulu ke ruangan Pak Hendra. Nah, itu Pak Hendra lagi di lantai 2 ngobrol sama Pak Hendrik. Oh gitu, ya wes, gak apa-apa. Akhirnya Bawor dan Alfi naik ke lantai 2 restoran bintang laut. Benar saja, di meja sudut dekat jendela, Pak Hendra tampak sedang berbicara dengan pria parubaya yang tampak sibit. Bawor dan Alfi mendekati mereka dan menyapa dengan sopan. Selamat siang Pak Hendra. War, udah sampai ya ternyata. Iya Pak Hendra.
Tunggu di bar dulu ya. Baik Pak Hendra. Bauer dan Alfi menunggu di bar minuman sembari meminum es teh manis. Meski bekerja di cabang, tetapi Bauer masih bisa mendapatkan haknya untuk makan dan minum di tempat ini. Begitupun dengan karyawan yang lain. Setelah sekitar 15 menit mereka menunggu, akhirnya Pak Hendra mendatangi mereka. Bauer, Alfi, apa? Lama nunggu? Gak apa-apa kali ya, balas Alfi lembut. Gak apa-apa Pak Hendra, kita malah yang gak enak ganggu Pak Hendra lagi ngobrol. Aman, ayo ke ruangan. Ayah, aku ikut juga nggak? Emang kamu apanya Bauer? Sampai mau tahu urusan kerjaan dia? Ih, oh iya, ya tanya ke Bauer tuh. Rahasia pekerjaan dia boleh bocor nggak ke kamu? Gimana War? Tanya Alfi penuh harap. Ayo aja, gue emang gak masalah. Beneran? Iya. Makasih ya War. Pak Hendra pun mengajak keduanya untuk masuk ke dalam ruangan. Kini mereka duduk berhadapan. Jadi gini War, maksud saya manggil kamu ke sini adalah untuk bahas tentang masalah kamu di cabang. Begini, sebentar lagi kan puasa. Saya rasa kamu bertahan di cabang sampai lebaran aja ya. Nah, nanti habis lebaran kamu bisa balik lagi ke sini. Gimana? Waduh, yang gak masalah Pak Hendra. Bagus. Nanti kita pulangnya H-2 lebaran ya. Cuti lebaran itu selama 1 minggu. Ada akomodasi tambahan juga dari perusahaan. Nanti kalau saya balik ke sini berarti langsung jadi cook helper ya Pak? Ya War, nanti setelah kamu balik ke sini Jaya bakal pindah ke Pondok Indah buat training juga. Siap Pak Hendra? Oh ya, ngomong-ngomong kenapa kalian bareng? Ayah, ini kita lagi bahas project. Oh gitu, project apapun itu saya nggak masalah. Yang penting jangan sampai ganggu kerjaan ya. Siap Pak Hendra? Udah, itu aja yang mau saya omongin. Kamu ada pertanyaan gak War? Gak ada Pak Hendra, makasih. Sama-sama. Ayah, aku mau keluar makan siang sama Bauer sama Bang Tikur ya. Di mana? Tanya Pak Hendra penasaran. Dia tidak melarang hubungan kedua remaja itu, tetapi dia juga tidak akan membiarkan keduanya terlalu bebas. Mall Kelapa Gading ya. Oke, Evan ya, jangan aneh-aneh. Siap ya. Kalau saya ngajak Alvin nonton juga boleh nggak Pak Hendra? Jangan jauh-jauh tapi siap Pak Hendra. Yaudah, kalian berdua boleh pergi. Bauer dan Alfi bangkit dan bersalaman dengan Pak Hendra. Keduanya langsung turun ke lantai bawah. Sudah ada Tigor yang menunggu mereka di tempat parkir. Udah selesai War? Udah Bang. Ngomong apa Pak Hendra? Gue di cabang sampai lebaran Bang. Emang lebaran kapan War? 6 minggu lagi Bang. Oh gitu ya? Gak begitu lama dari perjanjian awal lah ya. Ngomong-ngomong, kita mau makan apa ini? Waduh, gak tahu ya Bang. Udah jangan pusing-pusing. Ikut sama aku aja. Nanti kalian bagian makan dan bayar. Urusan dari tempat makan biar aku aja. Ya udah gue nurut. Cuma lidah gue kan lidah kampung. Jangan makan di tempat sushi ya. Gue nggak doyan. Siap. Lah, kita kesana mau naik apa ini War? Naik kaki aja. Hemat sekaligus sehat. Panas-panas begini jalan kaki. Kau nggak takut gosong Kal? Enggak lah Bang. Ya udah, aku menurut. Let's go. Bauer, Tigor dan Alfi berjalan kaki menuju Mall Kelapa Gading. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di Mall Kelapa Gading. Alfi, yang sudah biasa keluar masuk tempat ini, menjadi penunjuk jalan bagi Bauer dan Tigor. Mereka menuju satu outlet makanan Korean fusion. Alfi segera memesankan makanan yang biasa dia makan. Untung aja gitu sama Alfi War. Menunya bahasa Inggris semua War. Kan ada handphone Bang, tinggal di foto, terus masukin ke aplikasi translate kan bisa. Ribet Al. Kalau sama kau kan enak, kita tinggal duduk-duduk santai. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja ada pemuda yang menarik kursi di samping Alfi. Mas Andra, kok nyusul sih? Ucap Alfi terkejut. Ya, pemuda yang kini duduk di samping Alfi adalah Andra. Kata ayah, kamu lagi makan siang, ya ikutlah. Ayah emang gak seru. Kalau tuh Bang Tigor ikut kalian, gue juga malas ngikut begini. Ekor. Ya kita gak mungkin jalan cuma berdua kan Bang Andra. Ya siapa tahu aja. Andra mengangkat tangannya, membuat seorang pelayan kembali mendatangi meja mereka.
Pemuda itu juga memesan 1 porsi makanan dan minuman. Wah, pesanan Bang Andra sama kayak Alfi, sehati banget kakak adik. Kalau tau gitu, gue ganti pesanan, balas Andra dengan wajah malas. Kok Mas Andra gitu sih? Protes Alfi cemberut, namun Andra tak menggubrisnya dan malah mengeluarkan ponsel. Bang Andra, nanti Bang Andra mau ikut nonton gak? Nanti gue jam 3 kerja. Kalau kalian mau ya kalian aja nonton, tapi bertiga. Filmnya pendek, cuma 1,5 jam. Oh gitu ya? Ya udah, gue ikut. Gue pesenin sekalian tiketnya ya. Atur aja, nanti gue transfer uangnya. Siap Bang. Tak lama berselang, makanan pesanan mereka pun datang. Menu nasi daging yang disajikan dengan hot plate membuat Bawor terperangah. Wah, masih ngebul cuy. Jangan dipegang piringnya, panas. Untung aja Bang Andra ngomong. Hampir-hampir saja aku pegang piringnya ini. Melepuh nanti kalau sampai kepegang. Panas banget soalnya. Ngomong-ngomong, bagaimana cara makannya nih? Andra mengambil mangkok kecil yang berisi butter. Ini butter ditaruh di nasi, terus diaduk-aduk bareng daging sama sayurannya. Habis itu sausnya masuk. Andra tidak hanya menjelaskan, tetapi langsung mempraktekannya, yang diikuti oleh Bawor dan Tigor. Wah, kalau makannya ini cuma aku sama Bawor, bisa hancur ini makanan. Mana kita tahu ya, kan kalau makannya harus dicampur-campur. Nah, sekarang jadi tambah pengalaman kan makan di sini. Ya, makasih ya Al, udah aja kita makan di sini. Kalau enggak, paling ujung-ujungnya nasi padang atau warteg. Sama-sama War, nanti kapan-kapan aku ajakin makan di tempat lain lagi ya. Siap. Akhirnya, keempatnya melanjutkan makan, sembari sesekali bersenda gurau. Ketika makanan di piring hampir habis, Bawor merasa jika ponselnya bergetar. Sebentar, ada telepon. Sebuah panggilan dari nomor tadi kenal, tapi melihat foto profilnya, Bawor merasa wajah itu sedikit familiar. Dia menyodorkan ponselnya pada Tigor. Bang, lu tahu orang ini enggak? Gue kayak pernah lihat tapi di mana ya? Tigor mengamati wajah tersebut dengan seksama dan langsung mengenalinya. Ini Pak Sutewur, kepala staf produksi. Mendengar jabatan orang yang menelponnya, Bawor langsung menerima panggilan tersebut. Halo, selamat siang Mas Bawor. Saya Sutejo, kepala staf produksi. Iya Pak Sute. Saya dengar kamu lagi di Kelapa Gading ya, Mas Bawor? Iya Pak Sute. Ada apa ya? Jadi seperti ini Mas Bawor. Danang itu tadi sakit perut, dan sekarang perutnya itu besar seperti orang hamil. Sekarang dia lagi nangis-nangis kesakitan. Bisa minta tolong nggak Mas Bawor datang ke mes produksi? Oh siap, bisa. Sebentar lagi saya OTW ke situ Pak. Baik, terima kasih Mas Bawor. Saya tunggu ya. Siap Pak Sute. Panggilan terputus. Tigor, Andra dan Alfi menatapnya penasaran. Ada apa War? Katanya perut Danang bengkak. Gue disuruh ke sana buat meriksa Danang. Alamak Zang, tadi pagi bilangnya sakit perut, sekarang bengkak. Apa jangan-jangan dia kena santet ya War? Ya gue juga gak tahu Bang. Kita ke sana sekarang yuk. Habisin aja dulu makanannya, jangan mubazir. Bawor mengangguk dan langsung menghabiskan makanannya dalam 2 suap. Mereka bergegas ke kasir dan membayar semua pesanan. Setelahnya, mereka bertolak ke rumah produksi menggunakan mobil, karena tadi Andra pergi ke mall dengan menggunakan mobil. Tak sampai 10 menit, akhirnya mereka tiba di rumah produksi. Bawor segera turun dan menghampiri Pak Sutejo yang masih menunggu kedatangannya. Danang di mana Pak Sute? Danang ada di kamar belakang. Sutejo mengajak Bawor menuju kamar Danang yang berada di belakang gedung utama rumah produksi. Tadi pagi sudah sakit perut, tapi katanya nggak sampai bengkak begini perutnya. Nah, tadi pas bangun tidur malah bengkak begini perutnya. Ketika mereka sampai di kamar Danang, terdengar suara rintian dari dalam. Begitu Bawor masuk, beberapa orang menyingkir ketika melihat perut Danang yang menjadi begitu besar dan berwarna kemerahan seperti bisul. Bawor memiliki beberapa dugaan, tetapi tidak satu pun ia utarakan sampai dia memegang lengan pemuda itu. Tangannya terasa sangat panas ketika bersentuhan dengan kulit Danang. Dia melirik ke arah Pak Sutejo. Pak Sute, boleh tolong keluar dulu nggak sama yang lain? Baik,
Baik Mas Bawor. Sutejo mengajak lainnya keluar dari kamar Danang agar Bawor bisa lebih tenang saat memeriksa Danang. Begitu semuanya keluar dan pintu tertutup, Bawor segera memanggil Staling keluar. Ya Tuhan. Ling, tolong periksa dia kenapa ya? Gue kan lagi gak bisa ngerokok Sukmo. Baik Tuhan. Staling berputar-putar di atas tubuh Danang selama beberapa menit sebelum berhenti dan kembali kepada Bawor. Gimana Ling? Udah tahu penyebabnya belum? Sudah Tuhan. Dia mendapatkan kiriman keji dari seseorang. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menceritakan ini pada Ki Semar. Selain itu Ki Semar juga harus segera datang ke tempat ini, atau nyawa pemuda itu tidak tertolong. Waduh, kira-kira kalau Kui ngerokok Sikmo bisa bantu gak ya? Kali ini lawan Anda terlalu kuat Tuhan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin menolong pemuda itu. Sebaiknya Anda tidak menunda lagi mengatakan hal ini pada Ki Semar. Staling mengangguk dan kembali pergi. Sementara itu, Bawor langsung menelpon Semar dan menceritakan semuanya seperti yang dikatakan oleh Staling. Aku bisa bantu War, tapi kali ini kayaknya gak murah. Loh, kok gitu sih Lik? Ya, ada yang harus dilakuin buat bantu teman kamu itu. Apalagi pengirimnya tergolong kuat. Waduh, Lik Semar gak bisa nolongin dulu gitu. Bawor, tenaga gak masalah kalau aku kasih gratis, tapi barang-barang yang dipakai kan harus dibeli pakai uang. Ya udah Lik Semar siapin aja semuanya. Nanti aku ngomong sama Pak Hendra. Oke, nanti kabarin. Ya Lik. Setelah itu panggilan terputus, Bawor segera keluar dan meminta Tigor mengantarnya ke Bintang Laut untuk menemui Pak Hendra. Ur, si Danang kenapa Ur? Kalau kata Staling, ada yang ngirimin sesuatu bang. Terus gimana? Gak kau tolong Ur? Kata Staling, gue gak bakal kuat kalau ngurus sendirian. Makanya gue tadi udah minta tolong sama Lik Semar. Tapi ternyata harganya lumayan mahal buat ngurus pesertanya. Oh, jadi kau mau minta ditolongin dulu ya sama Pak Hendra? Ya kurang lebih begitu bang. Kalau tenaga sih insya Allah Lik Semar gak perhitungan. Tapi kalau buat beli persyaratan kan memang gak bisa nalangin terus. Iya Lur, kalau manggil dukun dari luar harganya bisa jauh lebih mahal. Tak lama berselang, keduanya sampai di restoran Bintang Laut. Pak Hendra tak terlihat di lantai 1. Bawor dan Tigor bergegas menuju ke lantai 2. Benar saja, Pak Hendra sedang duduk di bar minuman sembari membaca beberapa laporan. Pak Hendra, ucap Bawor begitu sampai di dekat bar. Ya War, Danang gimana? Tadi katanya perutnya bengkak. Ya Pak Hendra, tapi saya nggak bisa bantuin Danang sendirian. Aduh, terus gimana War? Saya butuh bantuan Lik Semar atau Wakadi buat nolongin Danang Pak Hendra. Kamu udah ngomong sama Lik Semar? Udah Pak Hendra. Tapi Pak Hendra melihat kebimbangan di wajah Bawor dan langsung paham. Saya minta nomor Lik Semar. Sementara ini kamu jagain Danang dulu aja. Biar sisa nanti saya yang beresin. Siap Pak Hendra. Nanti nomor Lik Semar saya kirim ya. Oke, saya tunggu. Bawor lantas mengirim nomor Semar kepada Pak Hendra. Setelah itu, dia dan Tigor kembali ke mes rumah produksi. Andra dan Alfi masih menunggu Danang dengan sabar. Kalian habis dari mana sih? Tadi kita habis ketemu sama Pak Hendra bang. Oh gitu, yaudah gue tinggal dulu ya. Bentar lagi gue masuk kerja. Siap Bang Hendra, makasih ya udah jagain Danang. Sama-sama, good luck ya War. Siap Bang Hendra. Andra melirik adiknya. Mau ikut pulang gak? Aku mau di sini dulu mas. Jangan gangguin Bawor ya. Kalau mau pulang pakai ojek aja. Iya. Andra mengangguk dan pergi meninggalkan kamar itu. Sementara itu, Bawor dan Tigor duduk di samping Danang. Danang tampak beberapa kali terlihat menggeliat kesakitan. Bawor tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pembersihan jiwa, sehingga dia hanya bisa diam dan menyaksikan Danang kesakitan. Sekitar jam 9 malam, Semar akhirnya sampai di mes rumah produksi. Dia menggunakan layanan travel khusus yang memungkinkannya bisa sampai sesegera mungkin. Alfi diminta untuk keluar dari ruangan tersebut karena beberapa hal yang nanti akan terjadi mungkin tidak nyaman untuk dilihat. Meski enggan, Alfi hanya bisa menurut dan keluar dari kamar Danang. Sementara itu,
Semar menggelar kelasa dan menata banyak peralatan sebelum menyalakan pembakaran kemenyan. Bauer memperhatikan setiap hal yang dilakukan oleh pamannya karena ini adalah kali pertamanya dia melihat Semar melakukan ritual pembalikan. Semar menatap Bauer dan Tigor. Kali ini bahaya. Kalian berdua jangan coba-coba nyusul ya. Aduh, terus kita ngapain, Lik? Fokus. Jangan sampai ada yang ganggu ritual ini. Oke, Lik. Staling aku pinjam dulu. Jadi sebelum aku balik, jangan panggil-panggil dia ya. Siap, Lik. Semar bersila di atas kelasa dan memejamkan matanya. Bauer dan Tigor mengamatinya dari jauh sembari mengawasi Danang. Bauer menjadi sedikit gelisah karena tidak biasanya Semar melakukan hal seperti ini. Biasanya mereka hanya akan meraga sukma dan bertarung di alam gaib. Jika sampai melakukan ritual seperti ini, itu artinya lawan yang dihadapi benar-benar tangguh. War, ada apa bang? Itu Semar, biasanya beginikah kalau nolong orang di kampung? Waduh, gue nggak tahu bang. Selama ini kan gue jarang lihat Wahdi sama Lik Semar ngelakuin hal-hal begini. Paling kalau hari-hari tertentu pas jamasan pusaka. Jamasan pusaka? Apalagi tuh? Itu bang, nyuci benda keramat. Mulai dari batu, keris, udi, dan lain-lain. Biasanya jamasan itu kalau bulan sura. Bulan sura? Bulan apa itu? Apa makur? Itu tahun baru Hijriah bang. Tahun baru Jawa juga deng. Oh itu ya war. Ketika keduanya sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja mereka sangat mengantuk. Bauer berusaha untuk tetap sadar dan menjaga Danang, tapi seberapa keras ia berusaha, akhirnya ia juga terlelap. Tanpa mereka sadari, sukma mereka berdua telah ditarik keluar dari raga. Ketika keduanya sadar, sukma mereka sudah berada di tempat asing. War, di mana kita ini, War? Gak tahu ya bang. Yang jelas sekarang itu kita di alam gaib bang. Wah, aku merogo-rogo lagi War. Iya bang, tapi jangan senang dulu. Kita nggak tahu bang siapa yang udah narik sukma kita ke sini. Emangnya bukan kau War? Bukan bang. Kalau ku yang narik, meski ku juga nggak bakalan panik. Kalian berdua. Saat mendengar suara itu, Bauer dan Tigor spontan menoleh. Ternyata Wahdi juga ada di sana. Wahdi di sini juga ya, Wak? Apa Wahdi yang narik kita berdua ya? Ya, aku ingin kalian lihat ini. Wahdi menyentuh bahu kedua pemuda itu. Dalam sekejap, mereka sudah berada di dalam kamar Danang. Tampak Sukma Semar sedang bertarung dengan beberapa sosok yang sangat mengerikan. Saat menyadari kehadiran Bauer dan lainnya, Semar mendengus kesal. Ini bahaya. Kenapa mereka malah kesini? Tenang, aku yang tanggung jawab Semar. Wahdi mengajak Bauer dan Tigor mengamati perut Danang. Dalam pandangan mereka sekarang, perut Danang tampak transparan dengan beberapa buah tunas bambu yang tertanam di perut Danang. Itu namanya santet bung atau santet tunas bambu. Santet ini nggak langsung bikin dia mati, tapi bikin dia kesiksa dari hari ke hari. Jangan tanya rasanya gimana. Yang jelas, santet ini juga sulit untuk dikembalikan, tapi bukan berarti mustahil. Terus kita di sini ngapain ya, Wak? Wahdi memandang Tigor. Tigor, cincinmu, cincin Sukma Jenggala bisa menarik bung-bung itu keluar. Apa iya, Wak? Ya, entah jodoh atau bagaimana, tapi cincin ini memang untuk menangkal jenis ilmu hitam yang seperti ini. Tapi gimana caranya, Wak? Putar cincin itu sampai batunya ada di telapak tangan. Tigor mengangguk dan memutar cincinnya hingga posisi batunya berada di bagian dalam tangan. Gosokkan batunya ke perut Danang. Kalau tangan kamu kerasa panas tahan, tapi kalau kamu takut, berikan cincin itu pada Bauer. Aku boleh nyoba, Wak? Boleh. Tapi saranku, kalau kamu ragu, mending kasihkan saja ke Bauer. Karena kalau kamu gagal, yang merasa sakit adalah Danang. Bagaimana? Kamu yakin? Tigor menarik nafas panjang dan mengangguk.
War, bantu lilikmu. Aduh, aku udah gak dihukum lagi, Wak. Enggak, tapi kalau kamu mau nonton yang gak masalah. Aku mau bantu Lik Semar, Wak. Bawor mengeluarkan keris Cakrabuana dan membantu Semar melawan makhluk-makhluk itu, sementara Tigor mengeluarkan tunas bambu dari dalam perut Danang. Tigor merasakan tangannya panas seperti terbakar. Semakin lama rasanya semakin panas. Tigor menggertakkan gigi. Jika dia sampai gagal, maka Danang akan merasa lebih kesakitan daripada sebelumnya. Aku yakin kamu bisa, Tigor. Siap, Wak. Sementara itu, Bawor dan Semar berserta Uling bahu-membahu melawan para makhluk tersebut. Karena lawan tak kunjung dikalahkan, Bawor menggunakan ajian Surya Buana. Hujan bola api tercipta yang membuat makhluk-makhluk itu menggeliat kesakitan. Hanya dalam beberapa menit, mereka akhirnya bisa dikalahkan. Di sisi lain, Tigor juga sudah berhasil mengeluarkan satu tunas bambu dari dalam perut Danang. Semar yang sudah selesai dengan pertarungannya berdiri di samping Tigor dan membantu pemuda itu. Berkali-kali sukma Tigor bergetar kesakitan, tapi dia tidak menyerah. Wahadi juga akhirnya turun tangan untuk membantu. Hanya Bawor yang diam dan menyaksikan semuanya dari samping karena ia belum mengetahui bagaimana caranya menarik benda-benda itu. Sekitar setengah jam berlalu, 7 tunas bambu yang tertanam di perut Danang akhirnya bisa dikeluarkan. Tugas kalian berdua sudah selesai. Dia mengibaskan tangannya, membuat sukma Bawor dan Tigor kembali ke raga masing-masing. Capek kali aku, War. Badanku jadi lemes pula ini, War. Normal itu, Bang. Perut si Danang udah kempes, War. Alhamdulillah. Di sisi lain, Semar juga sudah kembali ke raganya. Wajahnya tampak begitu kelelahan. Dia menenteng segelas air bening dan membantu Danang untuk meminumnya. Tak lama berselang, Danang tersadar. Wajahnya memang masih pucat dan tubuhnya tampak lemah, tetapi tak ada lagi rasa sakit yang mengganggunya seperti pagi tadi. Bawor, Bang Tigor, kok kalian di sini? Kita cuma nungguin lo aja, Nang. Makasih ya, sekarang gue udah enakan. Danang mengalihkan pandangan dan bingung karena keberadaan Semar di kamar ini. Saya Lilika Bawor. Kamu tadi sakit perut, tapi sekarang udah gak apa-apa. Iya, perut saya juga udah kempes. Ya, sebelumnya saya mau tanya, apakah kamu ada masalah dengan warisan? Jika iya, coba bicarakan baik-baik. Danang tampak terkejut saat mendengar ucapan Semar. Dia memang sedang berurusan dengan sengketa warisan, tapi dia yakin jika masalah ini belum ia bicarakan dengan siapapun. Jenengan kok bisa tahu deh? Ya anggap saja ada yang sudah ngasih tahu saya. Kalau kamu mau, kamu bisa cerita sama saya. Ya, itu ibu saya baru aja meninggal. Terus masku yang di Ngawi minta aku waris. Kalau masalahnya tentang warisan, cuma aku sama masku aja yang tahu. Diminta ke waris. Maksudnya? Jadi masku itu anak satu ibu beda ayah. Nah, harta yang sekarang ada itu dari almarhum ayah. Sementara masku itu anak tiri. Aku udah kasih dia bagian punya ibu, tapi dia gak terima dan minta warisannya dibagi 2. Oh, jadi begitu. Lalu habis ini kamu mau gimana? Masmu ini orang yang nekat. Kali ini gagal, bisa jadi dia bakal nyari dukun yang lebih kuat. Saya pasrah gimana ya? Saya gak paham tentang klinik. Kalau memang Mas Tio masih mau menguasai harta warisan itu, mending saya jual terus saya wakafkan atas nama orang tua. Semar mengangguk beberapa kali. Dia sempat mengira jika Danang akan memberikan apa yang kakaknya minta, tetapi justru jawabannya di luar dugaan. Insya Allah, Masmu gak akan ganggu kamu lagi. Apa yang dia kirim ke kamu sudah aku kembalikan. Kalau Masmu gak kuat, kemungkinan dia gak selamat. Maaf, saya nggak bisa mastiin kalian berdua selamat semua. Danang menghela nafas panjang dan mengangguk. Ya kalau dia nggak mulai dulu, kita juga nggak akan bertindak sejauh ini.
selesai. Wow, luar biasa kisah Bawor Tigor. Waduh, ngeri kan? Santet tunas bambu atau santet bung. Bayangin aja 7 bambu muncul ya di dalam perut, dan itu tumbuh dari kecil gede, makanya perutnya kayak mau pecah kan. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa diselesaikan. Dan bagaimana di sini akhirnya Bawor minta tolong sama Lek Semar, Nilik Semar ya. Waduh, Semar Kemambang ini sakti bagi banget nih ya. Dan berhasil ditolong, dan di sini akhirnya Bawor dan Tigor juga ditarik semuanya ke alam gaib untuk bisa belajar melihat langsung pertarungan itu. Bahkan Tigor merasakan sensasi pertamanya bisa menolong orang secara gaib. Wah, luar biasa ya, pakai cincin yang dia pakai tuh yang dari Wahadi. Terus itu cincin itulah yang bisa menarik tunas bambu itu yang total ada 7 yang bersarang di perutnya Danang, yang mana pada akhirnya diketahui bahwa semua itu ujung-ujungnya adalah karena warisan. Ngeri banget kan, warisan berujung santet. Nah di sini ya akhirnya dikembalikan tuh sama Lik Semar, dan di sini Lik Semar tidak bisa menjamin keselamatan si pengirimnya itu, yaitu kakak daripada Danang. Tapi Danang juga ya udahlah, mau gimana lagi, yang mulai juga bukan dia ya kan. Dan itulah teman-teman, kalau waris udah deh jangan sampai rebutan kayak gitu. Tapi emang gelap mata sih, kadang ngomong ikhlas gampang, tapi begitu ngelihat di depan mata ada duitnya ya kan, langsung berubah, bergetar hati itu teman-teman. Aduh luar biasa. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Buat Nirmala, terima kasih banyak. Kisah Bawor dan Tigor makin keren aja. Ditunggu lagi untuk episode selanjutnya kisah Bawor dan Tigor buat teman-teman semua. Semoga bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong diklik biar tambah viral videonya ya. Dan boleh juga minta tolong untuk dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mohon maaf yang seluas-luasnya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.